Nama saya Muhammad Faraz Noval. Nama saya Guru Prasetyo Bagus Koro. Nama saya Syahrul Lutfi Ferdiansyah. Saya Nisa. Nama saya Tisa Malka. Saya Syifa Aulia. Latar belakang terbentuknya KPK. Dalam sejarah terbentuknya KPK, perlu diketahui bahwa KPK ini didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Karena pada saat itu Megawati melihat bahwa institusi kejaksaan dan kepolisian dinilai belum mampu untuk menangkap para koruptor. Ide tersebut muncul jauh hari sebelumnya pada masa B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian, undang-undang tersebut diawali dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Berikutnya, Presiden Abdul Rahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau TGPTK di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Tetapi ketika semangat menumpas korupsi sedang menggebu-gebu, TGPTK dibubarkan melalui judicial review Mahkamah Agung yang berakibat kemunduran dalam upaya memberantas KKN. Masyarakat juga menganggap Gus Dur tidak dapat menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kemudian, pada era Megawati, upaya tersebut dilanjutkan. Pendirian KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman KPK dalam melaksanakan tugas berasal dari 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, dan BPK secara berkala dan terbuka. KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di NKRI. Terima kasih. Tugas KPK yang pertama melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana korupsi. Dan yang ketiga adalah melakukan monitor penyelenggaraan terhadap pemerintah negara. Habis itu ada wewenang. Wewenang KPK yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan. Dan yang ketiga, meminta informasi tindak pidana korupsi. Peran KPK dalam hal pencegahan adalah memberikan teladan diri sebagai aparat yang bersih, capable, dan independen atau model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan berkinerja yang tinggi, serta memberikan sosialisasi ke berbagai pihak mengenai urgensi yang tidak melakukan korupsi, khususnya melalui kampanye anti korupsi di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan maupun lainnya. Sekian dari saya. Contoh kasus yang saya ambil bersumber dari Liputan 6 yang terbit pada tanggal 3 September 2020, di mana KPK ingin mengambil alih kasus Jaksa Pinangki. Penanganan perkara dugaan korupsi Jaksa Pinangki dalam pusaran skandal kasus Joko Chandra menyita perhatian publik.
di mana banyak pihak menginginkan agar kasus ini diserahkan dan diambil alih oleh KPK. Independensi salah satu alasan mengapa KPK harus mengambil alih kasus ini, karena Jaksa Pinangki merupakan bagian dari keluarga besar Korps Adiaksa. Pengambilalihan penanganan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 10A Ayat 2 Nomor 19/2019 tentang KPK. Kurnia, peneliti dari ICW, KPK harus segera mengambil alih kasus ini karena dua alasan. Alasan pertama, karena proses penindakan di Kejaksaan Agung yang terkesan lambat, dan yang kedua, karena Jaksa Pinangki merupakan bagian dari aparat penegak hukum, di mana itu relevan dengan pasal 11 Undang-Undang KPK. Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolongo menambahkan bahwa undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk menangani perkara yang melibatkan penegak hukum. Namun itu dibantah oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum, Hari Setiono, yang mengklaim bahwa pihaknya atau Kejaksaan Agung telah mengundang KPK dalam penanganan kasus ini dan mengajak kerjasama dalam bentuk koordinasi dan supervisi. Selain itu, menurut Hari, perkara ini tidak perlu dipindah alihkan kepada KPK dan hanya harus kembali kepada undang-undang awal, di mana kasus yang melibatkan penegak hukum akan diselesaikan oleh lembaga itu sendiri. Jadi, misalnya terjadi kasus dalam Kejaksaan Agung, jadi yang akan menangani kasus tersebut pihak Kejaksaan Agung yang dibantu oleh KPK dan kepolisian. Namun KPK dan kepolisian di sini tidak secara langsung menanganinya. Pernyataan Hari tersebut terbantahkan oleh peraturan presiden yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengambil alih tindakan korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan kepolisian. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menegaskan bahwa KPK berhak mengambil alih atas dugaan tindakan korupsi yang sudah tertulis dalam Pasal 10A tentang KPK. Dan dalam hal ini, KPK hanya mengharapkan agar pihak Kejaksaan Agung melakukan penyidikan secara transparan dan objektif dan tidak menilai bahwa Jaksa Pinangki itu merupakan bagian dari Kejaksaan Agung. Jadi saya di sini akan membawakan contoh kasus yang kedua. Nah, tadi Anissa sudah membawakan contoh kasus yang pertama yang sangat merugikan rakyat. Nah, ini juga ada mungkin merugikan rakyat juga, namun lingkupnya lebih kecil karena ini terjadinya di Bandung. Nah, ini KPK panggil 7 notaris di kasus korupsi RTH Bandung. Dilansir dari nasional.tempo.co, KPK memanggil 13 saksi dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di kota Bandung sebanyak 13 orang. Nah, 7 orang diantaranya ini adalah notaris yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda. Jadi KPK di sini menggunakan haknya untuk memanggil orang sebagai saksi untuk bersaksi di kasus Bapak Dadang Suganda ini. Nah, kasusnya ini Bapak Dadang Suganda ini membeli tanah seharga 13,5 miliar dari seorang maklar. Nah, Bapak Dadang Suganda ini dia seorang seorang pengusaha, seorang wira swasta. Nah, kenapa dia dipanggil padahal dia hanya membeli tanah? Nah, tanahnya ini ternyata di bawah nilai jual objek pajak. Nilai aslinya itu sekitar 40,6 miliar. Dan jadi Bapak Dadang Suganda ini sudah menguntungkan dirinya sebanyak 30 miliar. Jadi mungkin kasusnya saya bahas secara singkat seperti itu saja. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus korupsi yang lain yang sangat merugikan masyarakat, yang merugikan negara. Nah, juga kasus-kasus korupsi itu juga tidak semuanya
ditangani oleh KPK, ada juga yang ditangani oleh Bareskrim. Nah, kalau Bareskrim tersebut tidak dapat menangani, baru nanti KPK berhak untuk mengambil alih kasus korupsi tersebut. Jadi karena keterbatasan waktu dan kesempatan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.